welcome back di channelnya Bunda Kici guys. Pagi ini semangat banget nih. Kenapa? Karena aku mau ngevlog dengan program baru. Nah, jadi nama program aku kali ini adalah Opera Sabun, obrolan rasa bunda. Jadi di Opera Sabun ini kita akan ngobrolin permasalahan tentang parenting dan kehidupan rumah tangga guys. Dan pastinya kadang-kadang bunda akan ditemenin sama orang-orang yang sesuai dengan passion yang mereka jalani. Seperti kali ini, di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang cerdas finansial. Oke, langsung aja. Jadi bunda kali ini bawa teman rasa saudara, ahli finansial. Nah, ini salah satu lulusan terbaik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus di UI. Jadi profil dari bukan pembicara sih, sharing kita hari ini akan ditemenin sama orang yang profilnya bakal nongol di bawah ini guys. Langsung aja panggil. Sini Om Didi, sini. Nah, kita tuh di keluarga biasa manggilnya Om Didi. Jadi, halo, say hello dulu. Halo. Kamera bisa agak deket gak apa-apa? Oke. Kali ini bahas apa nih Bun? Oke, udah gak sabar ya. Apa kabar Mas Bro? Alhamdulillah baik. Iya. Lumayan setelah Pandemi ya. work from home dan WFH. nggak Nggak bisa kemana-mana ya. Jadi hari ini nih pas banget momennya. Ini si Mas Bro ini sebenarnya sibuk banget guys. Nah tapi lumayan lah hari ini kita bisa ngajak dia sepedaan bareng. Jadi kita bisa ngobrolin tentang cerdas finansial. Nah Om Didi, Ya. jadi kemarin itu nih aku tuh punya masalah tentang keuangan keluarga. Nah jadi ada satu cicilan yang udah beres nih, udah selesai. Nah aku berpikir, wah enak nih cicilan udah kelar, berarti aku bisa nabung. Tapi nyatanya gak bisa, tetap aja bolong. Jadi artinya begini, aku mengalami permasalahan mau bulanan, pemasukan bulanan segitu sama, kurang sama, lebih sama. Nah kira-kira nih kenapa sih hal kayak gitu tuh bisa kejadian gitu? Sebenarnya kalau kita bahas mengenai financial planning, terutama di skop rumah tangga ya. Nah itu hal paling dasar itu yang harus kita ketahui itu adalah pertama, ketika kita sudah berpasangan suami istri, nah itu kita harus menentukan nih siapa yang jadi financial manager di keluarga kita, entah itu suami atau entah itu istri. Nah setelah itu kita diskusikan tuh antara suami istri, nah siapa yang megang keuangan, nah itu nanti setelah itu kita membentuk budget atau anggaran di rumah tangga. Cut dulu. Nah, ngomong-ngomong tentang membentuk budget keuangan nih ya. Jadi gini Mas Bro, aku tuh sama nih, kan sering lah ya baca-baca, terus nonton tayangan-tayangan gimana sih tentang financial planner gitu, ngatur keuangan. Jadi berapa persennya untuk dana anak, berapa persen untuk pengeluaran bulanan, misalnya buat makan, jajan dan sebagainya, berapa persennya untuk tabungan di masa depan. Tapi tetap aja ya, maksudnya walaupun kita sudah merencanakan, tetap aja itu nggak sesuai sama apa yang kita rencanain. Nah itu masalahnya ada di mana kira-kira? Nah di budget ini sebenarnya kan selama ini kita ngomongin masalah biaya ya, pengalokasian biaya berapa persen, tapi kita lupa selain unsur biaya itu kan ada unsur pendapatan juga. Nah untuk menyusun budget yang ideal, maksudnya kita itu harus mengetahui sumber-sumber pendapatan kita itu dari mana aja, bisa dari gaji atau dari pendapatan lain-lain. Nah setelah kita tahu nih pemasukan kita berapa, nah itu baru kita alokasikan ke pos-pos yang udah kita tentukan nih. Misalkan 50% kita alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah kemudian biasa sih idealnya 50, 30, 20. 50-nya itu untuk pengeluaran sehari-hari, bulanan, makan segala macam ya. Wajib lah, yang wajib ya. Kemudian 30%-nya itu kita untuk saving dan investasi, dan sisanya untuk 20% itu ya untuk lifestyle, untuk kita misalkan mau jalan-jalan atau mau
hangout kemana kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membuat budget tapi kita mengorbankan ya di sini ada. Jangan sampai kita membuat budget tapi kita mengorbankan kita punya, misalkan kita pengen kemana gimana sih namanya? Gimana? Jangan sampai kita membentuk budget tapi terlalu tight gitu, terlalu ketat sehingga kita tidak menikmati hidup. Jadi perlu diatur perlu ya. diatur juga, maksudnya jangan sampai kita terlalu hemat banget tapi kita juga nggak menikmati gitu. Jadi untuk apa? Yang namanya hidup kan untuk menikmati. Iya, betul. Capek-capek nyari uang lah ya, buat ngabisin aja masa harus disusah-susahin gitu ya. Nah, kemudian untuk tadi pertanyaan Bunda mengenai sebenarnya cicilan kita udah selesai nih, tapi kenapa kok masih kurang aja gitu. Nah, sebenarnya Naik sepeda. inti dari pertanyaan itu yang pertama harus konsisten. Jadi kita membentuk budgetnya di awal. Ya udah, kita harus konsisten. Kita bikin aturan gitu kan, harus dijalankan tuh. Misalnya kita udah membentuk budget 50, 30, 20 kayak yang tadi saya bilang. Nah, itu kita harus konsisten. Misalkan cicilan kita udah habis nih, cicilan itu kan masuknya ke porsi pengeluaran ya, konsumtif yang 5% itu. Jangan sampai mengganggu ke di aspek yang 30% itu. Jadi sebenarnya nabung itu bukan sisa dari penghasilan tapi kita alokasikan di awal. Kita kan selama ini kita udah sisanya aja kita tabungin gitu kan. Nah, sebenarnya nggak gitu. Konsep keuangan yang sehat tuh lagi kayak sepedahan gitu. sayang. Iya benar Kak. Jadi gini Om, pantesan nih. Jadi udah ketahuan aku masalahnya guys. Nah, ternyata jadi Bunda tuh begini. Misalnya nih punya budget buat nabung 20% lah ya, anggap 20% gitu. Nah, kemudian itu yang 20%-nya itu jadi malah kecampur sama yang 50% gitu. Jadi kita mikirnya ya pakai dulu deh. Nah, itu pakai dulu deh. Gitu. Nah, itu masalahnya, penyakitnya. Berarti itu nggak boleh ya? Nggak boleh sebenarnya. Tabungan itu harus kita anggarkan dari awal, bukan dari sisa gitu. Nah, selain itu kalau misalkan dari situ tetap ternyata 50, 30, 20 itu nggak bisa kita terapkan karena misalkan pemasukannya memang minim gitu ya, aspek lain ya yang kita harus cari alternatifnya adalah kita cari pemasukan yang lain gitu, nggak bisa mengandalkan dari satu sumber aja. Jadi Bunda nih harus kreatif gitu sebagai mompreneur ya. Sebagai mompreneur. Apalagi sekarang kan udah zamannya media sosial, kemudian betul. Ada Instagram, ada Facebook. Kalau misalkan Bunda hobinya masak gitu kan, kenapa nggak dimanfaatkan? Bunda masak, kemudian di foto yang bagus lalu diposting di Instagram atau di medsos lainnya. Buka open PO ya. Nah, baru nanti open PO nih, tawar-tawarin ke teman melalui grup WhatsApp lah atau grup pengajian atau apa kayak gitu kan. Itu juga bisa jadi alternatif lain. Dikala kita udah pos-poskan budget, ternyata itu tetap masih kurang gitu. Jadi masalahnya itu bukan di savingnya tapi di sumbernya, sumber income-nya kita ini ternyata memang masih kurang gitu. Nah guys, berarti ini ada ketemu satu trik nih guys. Jadi kalau misalnya keuangan keluarga kita dirasa kurang atau misalnya jatah 30 hari tahu-tahu mentok di 20 hari. Jadi tadi ada tips bagus banget. Nah, kita menggunakan kreativitas kita apalagi di era serba terbuka, serba canggih, serba akses internet di mana-mana. Kita tuh harusnya bisa berpikir kreatif dan bisa memasarkan produk yang kita bisa. Caranya gimana? Kita tanya sama diri kita sendiri, kita bisanya apa sih gitu ya. Bener nggak Om? Sesuai passion kita ya. Nggak ada bakat pun, masalah kita masih bisa nih memanfaatkan e-commerce yang ada. Kita bisa jadi reseller gitu kan, kita bisa nyari produk dari orang lain yang dikira bagus. Kita cari supplier yang harganya pas, ya udah kita jualin lagi tuh. Nah, jadi dropshipper ya. Jadi dropshipper ya guys. Dropshipper bisa, jadi reseller juga bisa. Betul. Kita nggak dituntut kita harus punya produk sendiri. Jadi intinya yang penting itu adalah kita mau atau enggak. Gitu ya. Dan hilangin deh gengsi-gengsi. Kalau zaman sekarang tuh nggak ada yang namanya gengsi. Jadi kemarin guys ada pengalaman
masih tetangga sih gitu Om. Jadi dia sama nih lulusannya tinggi, cuman karena sekarang kan lagi pandemik ini ya, lagi pandemi terus ya tahu sendiri kan semuanya banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau mungkin ngekat karyawannya. Jadi dia tuh pinter Om. Jadi dia selama masa di cut dulu, dia apa namanya? Bikin satu inovasi dengan bukan jualan sih, buka jasa IO apa nikahan sama IO, tapi dia mulai sama IO ini dulu, IO tunangan gitu. Dia modal tuh, dia beli alatnya kan sekarang gampang ya, bisa custom ya alat-alat kayak gitu. Yang penting kita kreatif. Nah artinya apa? Artinya nggak ada alasan buat kita santai-santai terus nggak tahu putus asa harus ngelakuin apa gitu, walaupun di masa pandemi ini gitu. Benar nggak sih? Betul. Kayak gitu. Oke Mas Bro, jadi terakhir kasih tahu dong tips-tipsnya nih buat para viewers Bunda Kece. Gimana sih kiat-kiat cerdas finansial termasuk menabung? Kiat menabung itu gimana? Nah, yang pasti yang sudah dijalanin sama Mas Bro nih sebagai seorang financial planner sekaligus praktisi, tahu banget soalnya. Oke, gimana? Intinya sih satu, konsisten dengan yang udah kita budgetkan. Misalkan tadi yang saya bilang 50 30 20 ya udah kita jalanin itu. Dan kalau misalkan kita merasa budget itu masih kurang gitu kan, berarti yang salah itu bukan dari pengeluarannya, tapi kita harus cari alternatif lain, sumber-sumber penghasilan yang kita bisa exploit lebih dalam lagi gitu, maksudnya lebih maksimal lagi. Oke. Kita bisa memanfaatkan kreativitas kita. Oke, siap. Ya, seperti patung di sana, itu ada patung namanya entrepreneur. Ini pas banget ya. Oke guys, itu dia obrolan singkat kita nih bersama financial planner kita nih, Mas Bro. Nanti biodatanya bisa dicek di bawah ya, di link bionya gitu. Nanti akan Bunda jelaskan, sekaligus nanti kalau ada yang mau konsultasi bisa banget nih. Oke, thank you Mas Bro. Untuk pagi hari ini yang luar biasa menyenangkan dan pegel-pegelan nih kita karena awal lagi ya olahraga ya. Thank you. Terus saksikan Bunda Kece. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.